Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kejadian heroik mengguncang warga Jakarta. Siapa sangka, seorang preman yang biasanya ditakuti justru menjadi pahlawan dalam peristiwa kebakaran yang melanda Glodok Plaza. Aksinya menyelamatkan seorang bocah kecil benar-benar bikin haru. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, simak cerita selengkapnya. Pada suatu malam yang tampak tenang di Glodok Plaza, suasana berubah dalam sekejap menjadi kepanikan. Di lantai 7, suara ledakan kecil terdengar, diikuti oleh api yang menjilat-jilat hingga menjalar dengan cepat. Orang-orang di dalam gedung yang awalnya asyik berbelanja atau bekerja tiba-tiba tersentak. Kebakaran, kebakaran, teriak seorang pedagang elektronik yang langsung membuat seluruh pengunjung panik. Para pengunjung dan karyawan berlarian menuju tangga darurat. Namun, lantai 7 yang menjadi pusat api membuat banyak orang terjebak, terutama anak-anak dan orang tua yang sulit bergerak cepat. Situasi semakin mencekam saat listrik padam, meninggalkan gedung dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh cahaya merah dari kobaran api. Di tengah kekacauan itu, suara tangisan seorang bocah berusia 7 tahun terdengar samar di antara suara gemuruh api. Bocah itu terjebak di sebuah sudut ruangan kecil, memeluk boneka beruangnya sambil menangis ketakutan. Di luar gedung, kerumunan orang berusaha menyelamatkan diri. Ada yang menangis, ada yang sibuk menelepon keluarga, sementara beberapa lainnya hanya berdiri terpaku, tak mampu berbuat apa-apa. Di tengah kerumunan itu, seorang pria dengan penampilan mencolok berdiri tenang. Bagas, seorang preman lokal yang dikenal karena kekasarannya, memperhatikan situasi dengan seksama. Bertubuh kekar dengan tato mencolok di kedua lengannya, ia biasanya menjadi sosok yang dihindari banyak orang. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya terpaku pada lantai 7 yang terbakar, seperti memikirkan sesuatu yang penting. Ketika orang-orang mulai berbisik takut akan aksi heroiknya yang mustahil, Bagas mengambil langkah maju tanpa ragu sedikit pun. Bocah itu nggak boleh mati, katanya dengan suara tegas, membuat semua orang terkejut. Orang-orang mulai menyadari bahwa niatnya tidak main-main. Bagas tak mengindahkan teriakan orang-orang yang mencoba mencegahnya. "Bahaya, Mas, jangan masuk," seru seorang wanita. Namun, Bagas hanya menoleh sekilas, lalu melangkah pasti menuju pintu masuk gedung yang sudah mulai runtuh. Ia merobek kaosnya, mencelupkannya ke ember air yang ada di sekitar, lalu mengikatnya di wajahnya untuk mengurangi paparan asap. Bagas tahu bahaya yang menantinya, tapi entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk bertindak. "Saya nggak peduli kalau saya nggak keluar lagi," gumamnya pelan sebelum menerobos masuk. Di dalam gedung, pemandangan yang dihadapinya jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Asap tebal membuat napasnya berat, dan reruntuhan bangunan berserakan di mana-mana. Namun, ia tetap melangkah maju, fokus pada satu hal, menyelamatkan bocah itu. Di antara asap dan reruntuhan, Bagas mendengar suara tangisan kecil. Dengan naluri tajam, ia mengikuti suara itu, meski jalannya terhalang api dan puing-puing yang berjatuhan. Ia harus melompat melewati sebuah meja yang hampir terbakar sepenuhnya, lalu mendorong lemari besar yang menghalangi jalan. Dalam hati, ia hanya berharap bocah itu masih hidup. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ia akhirnya menemukan bocah itu, meringkuk ketakutan di bawah meja kecil dengan boneka beruang di pelukannya. "Nak, ayo ikut Om. Kita keluar dari sini," kata Bagas dengan suara lembut, mencoba menenangkan si bocah. Namun, anak itu terlalu ketakutan untuk bergerak. Dengan sabar, Bagas mendekatinya perlahan, merangkul tubuh kecil itu, dan memastikan dia merasa aman. Perjuangan Bagas belum selesai. Membawa bocah itu keluar dari gedung yang hampir runtuh menjadi tantangan yang jauh lebih sulit. Jalan yang ia lalui sebelumnya kini tertutup api dan puing-puing. Ia harus mencari rute lain dengan cepat, karena waktu semakin menipis. Bagas memeluk bocah itu erat-erat, berusaha melindunginya dari panas api.
Napasnya semakin berat, keringat bercucuran di wajahnya, dan tubuhnya mulai lemas. Namun, ia tidak menyerah. Ketika ia menemukan sebuah celah kecil menuju tangga darurat, ia harus menggunakan seluruh tenaganya untuk memanjat sambil membawa bocah itu. Satu langkah salah saja, dan mereka berdua bisa jatuh ke dalam kobaran api. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Bagas berhasil mencapai pintu keluar darurat. Saat ia muncul di luar gedung dengan bocah itu di pelukannya, kerumunan yang sejak tadi cemas langsung bersorak dan menangis haru. Saat Bagas akhirnya keluar dari gedung yang nyaris runtuh, peluh dan luka bakarnya menjadi saksi keberanian yang luar biasa. Kerumunan orang langsung berhamburan ke arahnya, beberapa menangis haru melihat bocah kecil yang masih hidup di pelukannya. Bocah itu tampak tak percaya dirinya telah selamat, masih menggenggam erat boneka beruangnya. Seorang wanita, yang ternyata adalah ibu bocah itu, langsung memeluk anaknya sambil menangis histeris. "Terima kasih, Mas, terima kasih," ucapnya berulang kali kepada Bagas, namun pria itu hanya terdiam, tubuhnya goyah karena kelelahan. Ia tidak pernah merasa menjadi pahlawan, tetapi melihat senyum dan tangis bahagia ibu itu, ada rasa hangat di dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, luka-luka Bagas cukup serius. Lengannya mengalami luka bakar, dan ia harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ditandu oleh tim medis, mata Bagas sempat menatap anak itu sekali lagi, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Anak kecil itu melambai kecil dengan tangan yang gemetar, seolah mengucapkan terima kasih kepada penyelamatnya. Di rumah sakit, Bagas mendapatkan perawatan intensif. Luka di tangannya cukup parah akibat terkena api dan reruntuhan, tetapi lebih dari itu, banyak orang mulai menyadari bahwa tindakan Bagas melampaui apa yang mereka duga tentang dirinya. Wartawan dan penduduk sekitar mulai membicarakan aksinya. Seorang petugas pemadam kebakaran yang menyaksikan kejadian itu bahkan berkata, dia masuk ke dalam gedung tanpa alat pelindung apapun. Itu tindakan yang sangat berbahaya, tapi juga luar biasa. Tanpa dia, mungkin anak itu tidak akan selamat. Namun, saat diwawancarai oleh media, Bagas tidak merasa perlu mengambil kredit atas aksinya. "Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan. Kalau bukan saya, mungkin ada orang lain yang akan melakukannya," katanya dengan rendah hati. Tetapi kisahnya sudah menyebar luas. Sosok yang dulunya dikenal sebagai preman kini dipandang sebagai seorang pahlawan. Setelah kejadian itu, hidup Bagas berubah drastis. Tidak lagi berkeliaran di pasar atau terlibat dalam hal-hal negatif, ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial. Banyak yang awalnya skeptis tentang perubahan itu, tetapi Bagas membuktikan bahwa ia serius. Ia mulai membantu komunitas di lingkungan tempat tinggalnya, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bagas mengajarkan mereka untuk tetap berani menghadapi tantangan hidup, seperti yang ia lakukan di malam kebakaran itu. "Kalau saya bisa berubah, kalian juga bisa. Hidup itu tentang pilihan," katanya kepada seorang anak muda yang mengidolakannya. Orang-orang yang dulu takut padanya kini menghormatinya, bahkan mengundangnya sebagai pembicara di acara-acara lokal. Bagas menjadi simbol bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa buruk masa lalunya, punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kisah Bagas mengajarkan banyak pelajaran hidup. Salah satu pelajaran terbesar adalah bahwa seorang pahlawan tidak selalu datang dari sosok yang sempurna. Bagas, yang dikenal sebagai preman kasar, justru menunjukkan bahwa keberanian dan kepedulian bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keberaniannya, terutama karena ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak yang bahkan tidak ia kenal. Tidak hanya itu, pengorbanannya juga menjadi pengingat bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar. Kisah ini juga menyadarkan masyarakat bahwa jangan menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, asalkan mereka diberi kesempatan dan dorongan yang tepat. Kini,
Bagas dikenal sebagai pahlawan Glodok. Namanya terus disebut-sebut sebagai simbol keberanian dan perubahan. Banyak orang yang datang menemuinya untuk mengucapkan terima kasih atau sekadar mendengarkan ceritanya. Bocah yang ia selamatkan kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan bercita-cita menjadi seorang pemadam kebakaran, terinspirasi oleh sosok Bagas. Setiap kali berjalan di sekitar Glodok, Bagas selalu disambut dengan senyuman hangat dari orang-orang yang menghormatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini, tetapi satu malam itu telah mengubah segalanya. Bagas menyadari bahwa menjadi pahlawan bukan tentang kekuatan atau ketenaran, melainkan tentang keberanian untuk bertindak saat orang lain tidak berani. Dengan sikap rendah hati, ia terus menjalani hidupnya sebagai sosok yang membantu orang lain, membuktikan bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih sudah menonton cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, sekecil apapun itu. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.